Perkenalkan, nama saya Restu Iqmal dari kelas MJ1B dengan NIM 4312101045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU rakitan dari kelompok 2. Komponen pertama adalah power supply. Power supply ini memiliki spesifikasi inputnya 100 sampai 120 volt dan outputnya 200 sampai 240 volt. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus listrik pada komponen-komponen komputer ini. Selanjutnya adalah motherboard. Motherboard ini sebagai tempat penghubung antara komponen-komponen lain yang ada pada sistem komputer. Pertama ada prosesor. Prosesor ini sebagai otak dari komputer. Prosesor ini memiliki spesifikasi yaitu Core 2 Duo 2,13 GHz. Jadi, si prosesor ini akan memberikan perintah dan mengeluarkan juga perintah, seperti misalnya memastikan komputer apakah berjalan atau tidak. Selanjutnya adalah RAM. Pada komputer ini memiliki dua RAM. Yang pertama RAM bersizekan 1 GB dan yang kedua juga 1 GB. Jadi total dari RAM CPU ini adalah 2 GB. Selanjutnya adalah Node Bridge. Node Bridge ini adalah chipset yang berfungsi untuk mengelola data dari RAM dan CPU serta AGP. Selain itu, Node Bridge ini berfungsi sebagai jembatan antara short bridge dan CPU. Selanjutnya adalah short bridge. Short bridge ini berfungsi untuk mengatur atau mengelola data dan untuk mengontrol fungsi input dan output. Selanjutnya adalah PCI slot. PCI slot ini ada dua. Yang pertama PCI slot yang biasa yang berwarna putih ada dua ini, dan yang PCI Express 6x16. PCI slot ini berfungsi untuk menambah card atau perangkat tambahan. Contohnya itu seperti LAN card atau audio card. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Spesifikasinya adalah 80 GB. Selanjutnya adalah DVD-ROM. DVD-ROM ini berfungsi untuk membaca data dari DVD atau CD. Selanjutnya adalah baterai CMOS. Baterai CMOS ini adalah berfungsi untuk mengatur tanggal dan waktu pada komputer. Lalu BIOS fungsinya adalah untuk tempat instalasi sistem operasi seperti Windows atau Linux dan untuk memberikan perintah port. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk mendeteksi kerusakan yang ada pada komputer. Jadi, jika ada kerusakan pada komputer, BIOS akan memberikan perintah POT kepada buzzer sehingga buzzer akan membunyikan suara seperti beep. Selanjutnya adalah kabel SATA. Pada komputer ini memiliki dua kabel SATA berwarna biru dan berwarna oranye. Warna biru ini untuk menghubungkan hard disk dengan motherboard dan warna oranye untuk menghubungkan DVD-ROM dengan motherboard. Lalu ada kabel dari power supply yang menghubungkan ke motherboard, dan dari kabel supply juga menghubungkan antara DVD-ROM dan hard disk ke power supply. Selanjutnya adalah fan prosesor. Fan prosesor ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor, dan heatsink dari prosesor ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.